Halo, jumpa lagi bersama saya Johanna. Dalam video ini, kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana pengembangan spiritual di dalam kelas. Video ini menawarkan tentang kerangka kerja, bagaimana mengintegrasikan dimensi spiritual, afektif, dan kognitif dalam desain pembelajaran. Pasti ada yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin ketiga dimensi ini dapat diintegrasikan dalam desain pembelajaran? Nah, video ini menawarkan kerangka kerja atau alur kerja untuk mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut. Dalam video ini juga terdapat contoh yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan dimensi spiritual, afektif, dan kognitif. Mari kita lihat lebih lanjut apa yang dapat kita lakukan untuk pengintegrasian ketiga dimensi tersebut dalam desain pembelajaran. Sebelum kita memulai bagaimana cara mengintegrasikannya, mari kita lihat terlebih dahulu hierarki dari kebutuhan Maslow. Maslow mengatakan bahwa the highest peak of self-actualization is transcendent self-actualisasi. Artinya adalah Maslow ingin menyampaikan bahwa tingkat tertinggi atau pencapaian tertinggi dari aktualisasi diri seseorang adalah aktualisasi diri yang transenden. Aktualisasi diri yang transenden ini berhubungan dengan domain atau kehidupan spiritual. Sehingga bagi Maslow, domain atau dimensi spiritual itu merupakan bagian yang esensi dari manusia dan kebutuhan tertinggi manusia sebagai suatu karakteristik yang jelas dan terdefinisi. Mengapa spiritual development? Di era Society 5.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data, ditambah dengan revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung, kebutuhan akan pengembangan spiritual menjadi semakin mendesak. Nah, sejalan dengan tuntutan pembelajaran abad 21, penekanan pada pertumbuhan spiritual sangat penting untuk menavigasi kompleksitas dan tantangan lanskap global yang berkembang pesat saat ini. Dalam lingkungan yang dinamis ini, pengembangan spiritual memberikan kekuatan dan menstabilkan serta menumbuhkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang konstan. Pengembangan spiritual menawarkan penyeimbang, mendorong refleksi diri, empati, dan pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan semua makhluk hidup. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih holistik dan transformatif. Itulah beberapa alasan mengapa penting adanya spiritual development atau pengembangan spiritual di dalam kelas. Nah, kita akan melihat apa perbedaan antara agama, iman, dan spiritual development. Jadi, kalau agama itu merupakan sistem kepercayaan, prinsip, atau doktrin bersama yang terkait dengan kepercayaan dan pemujaan pada kekuatan supranatural atau kekuatan yang dianggap sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Sedangkan iman, suatu proses pembuatan makna, proses menemukan dan menciptakan hubungan antara pengalaman dan peristiwa. Iman sebagai sesuatu yang transenden dan imanen. Artinya dalam pengalaman dan aktivitas keimanan, hal tersebut berada di luar jangkauan persepsi dan pengalaman biasa, sehingga pada akhirnya tidak dapat diketahui dan hal tersebut tetap berada di dalam diri kita dan bagian-bagian khusus dari pengalaman kita secara pribadi. Sedangkan spiritual berfungsi sebagai pencarian makna transendensi, keutuhan tujuan, dan pemahaman terhadap roh atau jiwa atau spirit sebagai esensi yang menghidupkan inti kehidupan, pencarian yang bersifat lebih pribadi daripada publik, mendorong kepada pencarian makna, tujuan, dan bagaimana berkontribusi. Kita akan melihat sifat-sifat dari spiritual atau pengembangan spiritual.
Pertama, ada aktualisasi potensi batin. Orang yang memiliki spiritual yang baik, rendah hati, punya pikiran terbuka, fleksibel, mengenal dirinya sendiri, punya moral baik, optimis, punya rasa keingintahuan yang tinggi, mengeksplorasi segala sesuatu, berpikir reflektif, apresiasi terhadap kehidupan secara positif, memiliki belas kasihan, menghormati orang lain, artistik, organize, kemudian memiliki regulasi diri, produktif untuk memikirkan hal-hal baru, hal-hal baik untuk sebuah perubahan, mencari makna hidup, memiliki intelektual yang tinggi, memiliki sense of humor, positive relationship, friendship, dan juga cinta. Dengan sifat-sifat seperti ini, layaklah dapat kita katakan bahwa spiritualitas atau pengembangan spiritualitas penting untuk diintegrasikan di dalam proses pembelajaran sehingga akan menolong peserta didik atau pembelajar memiliki karakter, sifat, gaya hidup seperti ini. Apalagi di dalam menavigasi lanskap perubahan global yang dari waktu ke waktu berubah dengan masif. Kita akan melihat dimensi dari spiritual development itu sendiri seperti apa. Ada reflektif terhadap sebuah pertanyaan, thinking about special event in life and how they are celebrate, exploring the relationship between human beings and the environment, developing children's self-esteem and self-knowledge, exploring how belief contribute to personal identity, developing the expression of inner belief and feelings through art, music, dance, drama, and different kinds of oral expression, thinking about the value and significance of relationship, reflecting on emotion and feeling. Spiritual development sendiri sebagai akar dari perkembangan seorang manusia atau human development dan bagian dari personal development. Nah, sehingga pentingnya mengintegrasikan spiritual development itu atau spiritual itu sendiri di dalam perencanaan pembelajaran kita. Spiritualitas manusia atau spiritual manusia mempunyai kapasitas untuk memiliki kesadaran diri, kesadaran dunia, dan kesadaran akan Tuhan. Manusia memiliki hati nurani, emosi, penentuan nasib sendiri, dan kapasitas untuk menjalin hubungan. Ini menjadi penting untuk manusia sebagai seorang pribadi, bagian dari lingkungan, masyarakat, untuk dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perubahan yang akan terjadi ataupun menjadi seorang problem solver di lingkungan di mana dia berada. Bagaimana caranya kita mendesain pembelajaran dan bagaimana kita mengintegrasikan spiritual development di dalam proses belajar? Sebelum kita melihat kepada langkah-langkahnya, mari kita melihat pendekatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan spiritual development. Yang pertama, kita dapat mengintegrasikan spiritual development dalam kurikulum, mengintegrasikan prinsip-prinsip perkembangan spiritual dalam setiap subjek pembelajaran atau subjek pelajaran, baik secara eksplisit maupun implisit. Semua subjek kurikulum dapat berkontribusi dalam perkembangan spiritual pembelajar, sebab semua subjek mempromosikan curiosity dan refleksi. Artinya, pengintegrasian spiritual ini bukan hanya pada pelajaran agama, tetapi juga dapat dilakukan kepada matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seni, apa saja subjek pembelajarannya. Kemudian mempromosikan lingkungan belajar yang mendorong untuk memberanikan pembelajar untuk bertanya. Kita sering kepada anak-anak kita atau siswa peserta didik kita atau siapa saja yang belajar dengan kita, selalu kita bertanya, apa yang dipelajari hari ini?
Tetapi kita lupa untuk memberikan pertanyaan tentang apa yang ingin Anda pertanyakan hari ini, atau apa yang ingin Anda sampaikan lewat pertanyaan hari ini. Justru dengan bertanya berarti memberikan ruang untuk pembelajar dapat berpikir dan mengeksplorasi tentang apa yang bernilai, apa yang bermanfaat, apa yang bermakna. Pertanyaan terkait makna, nilai, manfaat akan membentuk sikap pembelajar sehingga menjadi lebih terbuka, kritis, dan curiosity. Bertanya merupakan bentuk dari eksistensi. Kemudian relasi. Salah satu pendekatan penting dalam perkembangan spiritual adalah relasi. Pendekatan relasi penting untuk membangun relasi yang benar antara pembelajar dengan pembelajar, pembelajar dengan sesama pembelajar, pembelajar dengan lingkungan. Relasi yang benar akan mendorong empati, rasa menghargai diri sendiri dan orang lain, open-minded, dan kepercayaan diri pembelajar. Kemudian, imajinasi dan kreativitas. Imajinasi menunjukkan suatu tatanan persepsi berbeda dari indera yang membangkitkan perasaan realitas. Realitas yang ditemui dirasakan dengan cara yang melibatkan aspek afektif dan kognitif dan memungkinkan keterlibatan dengan apa yang alami. Imajinasi memberikan kesegaran pada ide-ide, memungkinkan peserta didik atau pembelajar membayangkan dunia, kemungkinan yang terjadi atau pendekatan baru. Imajinasi adalah kapasitas kreatif dan intuitif untuk memahami hubungan antara benda dan peristiwa tidak dapat dilihat orang lain. Kapasitas manusia untuk melampaui apa yang ada dan membangkitkan kepekaan spiritual. Dan yang terakhir, itu bagaimana merefleksikan. Silence and reflection. Memberikan pembelajar kesempatan, bahkan juga kepada pengajar, kesempatan untuk berdiam diri dan merefleksikan apa yang dipikirkan, sehingga mendorong sensitivitas diri dan intuisi sebelum mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Curriculum, Subject, and Spiritual Development. Nah, subjek apa saja yang dapat kita pakai untuk mengintegrasikan spiritual development, kognitif maupun afektif. Yang pertama, the art and spiritual. Jadi, melalui seni kita dapat mengembangkan spiritual. Bukan hanya pendidikan agama dan spiritual, tetapi juga matematika, sains, semuanya dapat. Kurikulum yang mendorong perkembangan spiritual haruslah holistik dan integratif. Kurikulum holistik ketika feeling, emotion, value, belief, behavior, aspiration, and intellect termuat dalam kurikulum. Artinya terjadi pengintegrasian dari ketiga dimensi tersebut. Sedangkan integratif berarti menghubungkan body, mind, and spirit dalam pengalaman belajar. Terintegrasi dalam arti adanya upaya untuk menyatukan seluruh rangkaian pengalaman yang ditemui oleh pembelajar. Kita akan melihat, tapi apakah mungkin ada strategi yang dapat dilakukan, diintegrasikan ke dalam pembelajaran, dalam desain pembelajaran? Ada seperti ini, strategi that foster spiritual development. Ada reciprocal, peer learning, kooperatif, kolaboratif, self-assessment, problem-based learning, project-based learning, reflective, think, pair, share, group discussion, storytelling. Strategi-strategi ini secara tidak langsung jika dikombinasikan atau dimodifikasikan di dalam desain pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar dari 3 dimensi, afektif, kognitif, dan spiritual. Jadi, tidak ada yang dapat mengatakan bahwa spiritual development tidak bisa dilakukan di dalam pengintegrasian desain pembelajaran untuk ketiga dimensi. Tetapi penelitian dari Martin Regelut, English yang tahun 2000 tadi, mengatakan bahwa ada instructional method atau strategi pembelajaran juga yang dapat
pakai untuk mendorong spiritual development. Asal penggunaannya tepat, desainnya tepat, bagaimana prosesnya juga tepat. Nah, kenapa semuanya harus diintegrasikan strategi ini atau metode ini? Dalam buku Models of Teaching-nya Joyce and Weil dikatakan bahwa memang sudah ada secara tidak langsung model-model atau kemudian bisa juga dikatakan sebagai strategi dan bisa juga dikatakan sebagai metode bahwa ada yang membahas tentang afektif, ada yang membahas tentang kognitif, tetapi secara terpisah. Nah, model-model ini atau strategi ini, kemudian metode-metode ini dapat kita elaborasikan, dapat kita modifikasi atau kombinasikan dalam desain pembelajaran untuk mendorong pengintegrasian ketiga dimensi tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada model yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut? Mari kita lihat. Instructional Design for Integrating Spiritual Development in Learning. Jadi tahun 2008, model Buchanan itu telah ada. Buchanan dan Haidt mendevelop atau mengembangkan model untuk mengintegrasikan kognitif, afektif, dan spiritual. Nah, mereka berdua mengintegrasikannya dan menggunakan model ini di dalam pendidikan agama. Dengan contoh waktu itu berkaitan dengan Lazarus Trap atau bagaimana ketika itu Lazarus mencoba untuk melihat Yesus, mencari Yesus Kristus seperti itu ketika waktu di masanya seperti itu. Dari situ Buchanan dan Haidt mendorong untuk melihat peserta didik atau pembelajar untuk menganalisis dimensi kognitif, afektif, dan spiritual dari proses tersebut. Kemudian di tahun 2014, Kaplan menggunakan model tersebut yang dikembangkan sebelumnya oleh Buchanan atau model Buchanan, mengintegrasikannya di dalam mata pelajaran atau bidang studi atau subjek yang sekuler seperti matematika. Nah, di sini Kaplan menawarkan tentang bagaimana mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut. Namun, penawaran dari kedua model ini belum memberikan kerangka, alur, dan contoh. Sehingga pada video ini, pada proses ini, saya mencoba menawarkan tentang bagaimana kerangka yang dapat digunakan untuk proses pengintegrasian. Nah, kerangka alur pengintegrasian dimensi kognitif, afektif, dan spiritual dalam desain pembelajaran. Terdapat 8 tahapan, 8 langkah. Nah, dibagi di dalam 3 dimensi, yakni terbagi di dalam 3 proses atau 3 bagian. Maksudnya, yakni bagian tahu, kemudian lakukan, dan be atau menjadi. Jadi know, do, be. Nah, di mana setiap proses ini memiliki tahapannya sendiri. Misalnya dari know dimulai dengan kompetensi pengajar memiliki kompetensi pengetahuan tentang kurikulum, konten, strategi pembelajaran. Ini menjadi penting untuk sebagai dasar bagaimana nanti pengajar atau pembelajar itu akan mendesain pembelajaran dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut. Kemudian setelah itu analisis dimensi afektif, kognitif, spiritual yang termuat dalam materi pembelajaran. Kemudian terdapat penetapan dan pengembangan tujuan pembelajaran. Nah, kedua langkah ini pada tahapan do atau lakukan atau kerjakan itu dapat dipertukarkan. Tidak harus analisis duluan, tetapi dapat penetapan terlebih dahulu. Kemudian setelah kedua langkah ini terdapat pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian terjadilah pengembangan media pembelajaran.
Nah, pengembangan media ini juga bergantung kepada pemilihan strategi dan tujuan yang diberikan di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, pengembangan rencana pembelajaran itu merupakan akhir dari tahapan do. Nah, atau proses do. Nah, pada proses B itu atau menjadi itu dimulai dengan implementasi pembelajaran. Setelah implementasi pembelajaran, terjadilah refleksi atau untuk proses pembelajaran. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemandu yang dapat digunakan untuk pembelajar dapat berefleksi ketika guru menggunakannya atau pengajar menggunakannya di dalam desain pembelajaran. Tetapi sekali lagi ini hanya contoh. Nah, ketika kita melihat misalnya pada pertanyaan ke-9, apa yang dapat kamu lakukan untuk memastikan bahwa nilai atau value tersebut menjadi bagian dari hidup kamu? Bagaimana kamu menggunakan nilai atau value tersebut untuk menolong dirimu, teman, komunitas, masyarakat, bahkan dunia? Nah, untuk pertanyaan ini saja sudah mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Jadi, sekali lagi, dapat dikembangkan oleh pengajar sendiri. Kita akan melihat contoh bagaimana mengintegrasikan dimensi afektif, kognitif, spiritual dengan 9 event pembelajarannya Gagne. Nah, di sini contohnya kita menggunakan tujuan pembelajaran memberikan gambaran data berupa grafik, diagram peserta, dan peserta didik akan menjelaskan penemuan pemaknaan data. Tipe outcome-nya adalah keterampilan intelektual, moral, spiritual. Dalam hal ini kognitif, afektif, dan spiritual. Nah, event instruction-nya Gagne itu ada 9. Yang pertama adalah gaining attention atau dapatkan perhatian. Kedua, informing learners of the objective dan stimulate recall of prescribed learning atau mengingat kembali. Nah, apa yang dilakukan oleh guru? Teacher menampilkan data berupa grafik, kemudian siapa yang terlibat. Kemudian apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan secara spesifik. Misalnya pada tahapan 1, lihat grafik ini. Teacher menampilkan grafik tentang angka putus sekolah remaja. Kemudian explanation-nya, teacher menjelaskan tentang grafik yang digunakan, jenis-jenis data, jenis-jenis cara untuk menyajikan data. Nah, bagaimana ketika terjadi pengintegrasiannya? Misalnya pada langkah ketiga, itu terjadi integrasi dimensi kognitif afektif. Pada bagian explanation, kita lihat guru perlu memahami bahwa semua bidang studi sangat terkait dengan intelektual, emosi, dan spiritual. Karena itu tadi pada framework-nya langkah pertama itu pada know itu adalah guru harus mengetahui semuanya ini. Penting untuk memunculkan pemikiran dari pembelajar dan akan mendorong mereka untuk mengaitkan apa yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan dimensi kognitif dan afektif. Kemudian, ini langkah keempat, menyampaikan materi, mendapatkan performa. Langkah keenam, provide feedback. Kita akan melihat di mana ketiga dimensi ini dapat diintegrasikan dari 9 event pembelajarannya Gagne. Kita dapat melihat misalkan di langkah ke-8. Provide for transfer and retention, meningkatkan daya ingat dan pertukaran pengetahuan. Langkah ini adalah langkah untuk menyelesaikan masalah dan mengintegrasikan dimensi afektif, kognitif, dan spiritual. Terkait dengan bagaimana pada eksplanasinya, apa yang dipelajari, apa pesan yang didapatkan, apa manfaat dari data yang dipelajari, bagaimana perasaan pandangan kamu tentang data tersebut, apa yang dapat kamu lakukan untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipahami sebagai sesuatu yang bermakna,
bagaimana kamu menggunakan pemaknaan tersebut dari data itu untuk menolong dirimu dan orang lain. Nah, pada proses ini telah terjadi pengintegrasian dimensi afektif, kognitif, dan spiritual. Dan yang kesembilan itu adalah proses menilai performa. Guru dengan caranya ada di sini project based learning. Nah, di sini pada proses bagian explanation, pengajar mendesain tugas yang kontekstual dan bermakna serta mendorong pembelajaran yang reflektif untuk mengintegrasikan afektif, kognitif, dan spiritual. Pada proses 9 event pembelajaran Ganye ini, tahapan 5, 6, dan 7 itu dapat dipertukarkan prosesnya dan tahapannya. Jadi tidak harus berurutan seperti tadi, tetapi dia hanya berlaku untuk tahapan 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah salah satu contoh dengan menggunakan 9 instructional event-nya Ganye di dalam mengintegrasikan dimensi spiritual, dimensi kognitif, dan dimensi afektif. Terima kasih banyak. Gracias, thank you karena sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat membantu untuk kita memiliki pemahaman bersama bagaimana caranya mengintegrasikan dimensi spiritual, dimensi afektif, dan dimensi kognitif di dalam desain pembelajaran. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi, dan Tuhan memberkati, tetap sehat dan bahagia untuk semuanya. Salam.